pesantren Nurul Iman ini. Kalau kita berbicara tentang pondok pesantren serta perkembangannya, tentunya tidak terlepas dari keberadaan tempat-tempat pendukung dari pondok pesantren ini sendiri. Salah satunya dulu sebelum didirikan pondok pesantren ini ada namanya langgar. Langgar itu kalau sekarang masjid lah gitu. Tempat orang mengembangkan ilmu agama di zaman Belanda dulu. Dulu namanya Langgar Putih. Kalau di Jambi Pak Bu, kalau langgarnya putih, ceknya putih, langgar putih. Kalau langgar hijau, hijau. Orang juga begitu. Di Jambi ini kalau orangnya pendek, Muhammad pendek. Ini contoh ya. Dan untuk kemungkinan. Kalau orang hitam, mat hitam pula katanya. Nah, jadi oleh karena itu gelap dan lain sebagainya. Ini langgar putih. Langgar putih ini didirikan pada tahun 1868 Miladiyah oleh Syekh Al-Khatib ya Mas'ud sebagai tempat peribadatan masyarakat Jambi, khususnya di Ulu Gedong ini, di tempat madrasah ini ya. Jadi sebagai sarana pendidikan untuk pengembangan. Kemudian berlanjut setelah beliau wafat, itu diteruskan oleh keponakannya. Itu salah seorang di antaranya adalah Guru Abdul Majid yang pada waktu itu tinggal dan belajarnya di Mekah. Pada prinsipnya dulu memang arahnya di tempat pengembangan awal Islam. Kemudian pada waktu itu langgar putih tadi atau langgar yang mengadakan pengajian terdiri dari berbagai kitab. Ya, ada Al-Qur'an, ada juga kitab kuning. Kalau orang Jambi ini bilang kitab gundul. Apa sebab gundul? Tak ada barisnya. Agak susah juga dikit. Kemudian beliau kembali membuka pengajian di mana? Di Samia. Dan muridnya dan sebagainya. Kemudian di Langgar Putih kembali dibuka pula oleh yang lain. Kemudian di samping itu pondok pesantren Nurul Iman ini adalah salah satu hasil rintisan sebuah organisasi yang bernama Rukunan Samaratul Insan. Organisasi ini yang didirikan berdasarkan izin Presiden Belanda nomor 1636 bagaimana yang tercantum di dalam akte pendiriannya, dibuat di Jambi tanggal 10 November 1915 bertepatan dengan 1 Zulhijjah 13/1333 Hijriah. Kemudian di samping itu organisasi Samaratul Insan ini sebagaimana terlihat pada akte pendiriannya mempunyai program dan tujuan untuk mempersiapkan masyarakat lingkungannya dan lain sebagainya, serta mengkoordinir mereka sama dalam masalah-masalah sosial seperti kematian, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Organisasi ini diawali berdiri oleh beberapa orang, diantaranya sampai berapa orang ini secara keseluruhan. Jadi melalui organisasi inilah mereka kemudian merintis berdirinya madrasah atau pondok pesantren Nurul Iman ini. Dan 3 madrasah yang lain yang tertua di Jambi, yaitu Sa'adatul Darain di Kampung Tahtul Yaman, kira-kira 3 kilo lah dari sini. Kemudian
ada juga Nurul Islam di Kampung Tanjung Pasir. Itu tadi mungkin dilewati oleh rombongan ini, Tanjung Pasir. Setelah jembatan itu Pasir Panjang, setelah Pasir Panjang Tanjung Raden, baru Tanjung Pasir. Di sana ada pondok pesantren. Oleh karena itu, secara kerukunan pelaksanaan kegiatan dalam program ini, yang pertama adalah membuka perkebunan yang hasilnya digunakan untuk kelangsungan hidup masyarakat sekitarnya. Yang kedua, mendirikan pesantren sebagai tempat menimba serta mengembangkan serta mengajar ilmu pengetahuan agama. Ketiga, memakmurkan masjid, memakmurkan surau, memelihara tanah wakaf dan lain sebagainya. Yang keempat, mengadakan tanah wakaf dan rumah sakit bagi kaum muslimin yang hasilnya dimanfaatkan bagi kepentingan perjuangan agama. Ini konsep awal dari Samatul Insan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, pada tahun 1915 pengurus Samatul Insan ini mulai mewujudkan programnya, antara lain dengan mendirikan pesantren. Pada waktu itu pesantrennya tidak seperti ini. Itu terdiri dari tiangnya dari bulu. Kalau bahasa Jambi bulu itu bahasa kita Pak, bambu, dari bambu. Karena bahan bangunan pesantren tersebut terbuat dari bambu. Pada mulanya kegiatan ini baru dalam tahap pengajaran tulis baca Al-Quran dan sekaligus yang lain-lainnya. Kemudian ada pun guru yang mengajar itu antara lain yang tadinya mereka belajar di Mekah kembali ke tanah air ini, yaitu Haji Abdul Somad yang dulu menjadi hok Pengulu, berusaha meyakinkan Belanda karena kita masih diawasi oleh Belanda, dimata-matai oleh Belanda. Maksudkan sebagai mempelajari ilmu keislaman. Bila pemerintah Belanda melarang, dapat menimbulkan keresahan dan ketidaksenangan di antara masyarakat lingkungan yang ada di sini. Dengan pendekatan Haji Abdul Somad tadi, pemerintah Belanda akhirnya menyetujui rencana pembangunan pesantren yang kita duduki ini. Untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan awal, dikirimlah oleh Belanda salah seorang diantaranya Sayyid Ali bin Abdurrahman Al-Musawa, seorang pengusaha keturunan Arab dari Palembang yang mengetahui masalah bangunan sekaligus bertindak sebagai perpanjangan tangan Belanda mengawasi kegiatan pesantren ini. Dengan bergotong royong membangun pesantren bulu tadi, salah satu pesantren yang pertama di seluruh daerah Jambi ini. Secara singkat, berdirinya Nurul Iman ini melihat perubahan ke depan. Analisa dilakukan ketika membahas perkembangan Madrasah Nurul Iman tahun 70-an, kemudian sampai selanjutnya. Yang pertama, situasi sosial keagamaan di Jambi sangat menjaga toleransi keberagamaan, meskipun mayoritas masyarakat adalah Muslim. Tidak ada konflik antara agama di Jambi. Kemudian pada era Orde Baru dapat kami ungkapkan juga selintasan kebijakan pemerintah yang melarang segala bentuk aktivitas terbaru kebudayaan, tradisi dan lain sebagainya. Namun ini tidak mempengaruhi eksistensi Madrasah Nurul Iman di Jambi. Madrasah Nurul Iman tetap bertahan dan berkembang hingga kini, meskipun ada berbagai perubahan dalam kelembagaan dan sistem pendidikan yang mengakibat perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua,
struktur kelembagaan Madrasah Nur Iman pada awal kemerdekaan tidak jauh berbeda dengan waktu berdiri awalnya. Ya. Masa kelahiran Madrasah Nur Iman tahun 70-an terdapat penjenjangan secara teratur dan lain sebagainya. Mulai diadakan tingkatan-tingkatan dari aliyah, ibtidaiyah, kemudian diniyah dan senawiyah dan ibtidaiyah. Masing-masing jenjang pendidikan dipimpin oleh seorang kepala bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan di pola konservatif ke adaptif, responsif. Kurikulum yang digunakan Madrasah Nur Iman pada awalnya menggunakan kurikulum sejak dekade 70-an. Kurikulum disesuaikan karena telah ada perjenjangan pendidikan ini ya, yang dikeluarkan SKP 3 Menteri yang baru masuk ke Jambi pada tahun 80-an. Namun perbaikan pendidikan Madrasah Nur Iman mulai tampak jelas ketika keluarnya surat keputusan tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,